selamat pagi. Apa kabar semuanya? Nah, sebelumnya nih kalau misalnya nama segmen ngobrol-ngobrol ini kemarin namanya adalah ngomel, tapi karena satu dua hal akhirnya aku memutuskan untuk merubah namanya menjadi Heart to Heart. Jadi teman-teman, nanti siang aku bakal main ke rumah salah satu idola baru Indonesia yang sebenarnya juga adalah sahabat atau adik aku sendiri. Tapi sebelum itu, karena ini masih pagi, padahal aku janjiannya masih nanti siang, daripada aku ngapa-ngapain, biasanya aku suka banget memanfaatkan waktu untuk belajar hal-hal yang berguna, salah satunya adalah dengan belajar bahasa. Karena kalau misalnya teman-teman perhatiin nih, aku tuh tertarik banget sama bahasa, sampai-sampai sering banget cover lagu, mau dari lagu bahasa Indonesia, Inggris, Korea, bahkan Mandarin sekalipun. Nah, untungnya zaman sekarang semua serba canggih, jadi kalau kita mau belajar tuh gampang banget. Aku mau rekomendasiin aplikasi yang biasanya aku pakai, yaitu YouDictionary. YouDictionary adalah aplikasi penerjemah yang bisa menerjemahkan sampai 108 bahasa dan sudah bekerja sama dengan Oxford. Cara pakainya gampang banget, kalian tinggal ketik kata atau kalimat yang mau kalian terjemahkan, lalu udah deh hasilnya bakal langsung keluar. Selain itu, kita juga bisa dengerin cara pengucapannya, jadi sekalian kita juga bisa belajar pronunciation dengan benar. Nah, terus juga ada fitur kamera translate yang menurut aku memudahkan banget nih teman-teman. Jadi kita bisa menerjemahkan kata atau kalimat tanpa harus diketik. Tinggal arahin kamera kalian ke kata atau kalimat yang mau diterjemahkan dan hasil terjemahannya bakal langsung keluar. Bener-bener segampang itu. Oh ya, YouDictionary ini juga memiliki konten belajar bahasa Inggris yang namanya English Corner. Jadi kita bisa belajar bahasa Inggris setiap hari secara gratis. Keren banget kan? Nah, tapi yang paling kerennya lagi nih teman-teman, ada fitur yang namanya Magic Translate. Hanya dengan mengarahkan icon merah atau kaca pembesar dari YouDictionary ke kata atau kalimat yang mau kalian terjemahkan, fitur ini bisa menerjemahkan chat dari WhatsApp, Line, Telegram, atau semua aplikasi chatting yang kalian punya. Dan gak cuma itu, kita juga bisa langsung balas chatnya dan langsung diterjemahkan. Bener-bener canggih banget ya. Jadi gak usah ribet-ribet lagi buka tutup aplikasi. Selain bisa menerjemahkan dari aplikasi chatting, fitur Magic Translate ini juga bisa menerjemahkan dari website artikel bahasa asing. Pokoknya bener-bener berguna banget. Kalian bener-bener harus banget download YouDictionary, jadi udah gak ada lagi tuh ya yang namanya belajar bahasa asing tuh susah, ribet, mahal. Karena sekarang udah ada YouDictionary yang bikin belajar bahasa asing jadi lebih mudah. Aku bakal kasih link downloadnya di description di bawah ya. Oke deh teman-teman, daripada makin kesiangan, mendingan sekarang aku ganti baju, bersiap-siap, dan langsung berangkat. Oke, let's go! Oke, sekarang udah balik lagi sama Mark Natamasa lagi. Boleh nggak penontonnya? Bertepuk tangan. Agak rame sedikit. Oke. Tama, aku udah bela-belain jauh-jauh dari Surabaya, naik mobil. Yang bagus itu. Yang sama kayak kamu. Yang ratusan juta. Yang sama kayak kamu. Yang bisa tidur selonjoran. Iya, kamu juga kan ada di depan. Mau aku masukkan footage-nya? Enggak ada. Tadi aku udah naik 7 jam ke sini demi ngobrol-ngobrol sama Tama. Adiknya. Karena kemarin abis aku upload video yang sama Trio Melting, sama Fitri sama Anggi, banyak banget di komen yang abis ini sama adiknya dong, sama Tama. Iya dong, Tama. terima kasih netizen. Sudah banyak yang merequest Tama. Kalau nggak ada yang request, tapi Cici mau nggak bikin sebenarnya? Agak males juga sih. Males, oke. Agak males karena bingung juga ya, kayak tiap hari kita video call. Iya, jadi tiap hari tuh kita udah video call, kayak semua masalah hidup udah kita obrolin banyak. Sampai yang receh-receh. Sampai yang receh, sampai nggak penting, sampai apapun yang terjadi dalam hidupnya dan apapun yang terjadi dalam hidupku. Dan Koreven. Kita semua tahu gitu, jadi kayak aneh. Mau ngobrolin apa gitu? Ya, yang paling basic lah ya, yang paling basic yang harus ditanyakan adalah bagaimana rasanya menjadi Grand Finalist Indonesian Idol. Rasanya senang, nggak nyangka sih. Rasanya nggak nyangka dan senang karena Cici kan tahu kita duo overthinking dan duo ingin pulang dulu. Terus aku tuh semakin kesel soalnya Ci, sama banyak orang kan pasti semua orang punya haters kan. Cuman aku baru belakangan ini nih mereka sangat vokal gitu. Terus aku malah makin panas dengan komen-komen yang kayak grand finalis terjelek sepanjang masa atau kayak dia mah nggak bisa nyanyi, nggak bisa suara festif. Ada ya? Banyak Ci.
Terus ya memang suara gue bukan suara festival, terus gue harus gimana gitu kan. Cuman ya itu malah benar orang bilang pasti ada level di mana kita bakal menganggap hate speech itu atau hate comment itu malah yang ngebakar semangat kita. Aku semakin pengen nunjukin ini loh. Ya udah dengan kalian ngata-ngatain gue punya kualitas nih gitu. Tapi Ada pernah gitu. nggak ada fase dimana ketika bacain hate speech itu, karena kalau aku personally pernah banget ada di fase dimana ketika aku bacain komen hate, even satu pun, jadi komen 1000 nih, satu doang yang nge-hate, tapi aku fokusnya di satu, itu Dan udah bikin anehnya aku down banget. saat komen itu masuk kita lagi ngeliat notif kan. Iya. Itu Iya. aku bingung deh semesta Tapi ini. pernah nggak? Pernah. Yang sampai down kayak, kayaknya aku bisa nyanyi deh. Pernah. Apalagi aku kesel dibilang gini, ini bocah setiap episode nangis aja kerjanya, dasar ini bukan tayangan jalinan kasih, nggak usah caper deh gitu. Nah terus semenjak itu akun itu selalu nge-komen di Instagram aku, Mark tuh cuma bisa caper, padahal kalau dipikir logikanya ya, siapa yang mau nangis di depan Indonesia dengan muka nangisku kan jelek banget kan, berkerut langsung kayak gitu, kayak gitu kan. Nah terus siapa yang mau punya muka kayak gitu dipampangin di satu Indonesia disiarin kan? Kalau sebenarnya mau ngomong logika kan nggak make sense, cuman ya udahlah itu ya hak mereka juga untuk ngomong kayak gitu. Tapi karena seiring berjalannya waktu, makin kesini kayak udah makin tutup kuping gitu nggak sih? Iya, Dengan karena lebih segala- baik kita menutup telinga daripada menutup mulut mereka satu-satu. Wah. Nggak, itu aku dapat dari orang gue sendiri. Pengen ngomong dari sendiri. Masa lagi. Nggak ini, tapi Tama itu adalah salah satu kontestan yang nggak pernah bottom vote. Bottom vote. vote. Oh, vote. Ya kan tapi kayak suatu Inggris gitu kan sih kayak pokoknya kayak Agak Tama, geli. iya agak geli kan. Tama adalah salah satu yang nggak pernah bottom vote sama sekali. Nah bisa nggak ada tanggapan nggak mengenai itu Tama? Karena banyak banget kalau kita ngomongin haters lagi, kalau misalnya kita tarik lagi ke belakang, aku pun kan juga sebenarnya berada di posisi yang kurang lebih sama kayak kamu gitu. Kayak kita segala sesuatu tuh dihubunginnya sama materi jatuhnya. Jadi kita lolos tuh kayak ini sultan dan segala macam lah pokoknya. Amin. Boleh nggak kita Sebenarnya, aminkan? Bener. Bisa nggak sebenarnya kita aminkan? Bisa kita aminkan aja ya. Tanggapan Tama dengan omongan-omongan haters dan omongan masyarakat tentang kayak gitu gimana sih? Awalnya aku merasa kita nih punya suara, kita ikut kompetisi nyanyi, tapi yang diperlombakan jadinya kesannya kita bukan memperlombakan suara kita, tapi memperlombakan harta dan lain-lain. Yang kita tuh nggak, kalau misalnya ibaratnya kita emang beneran sultan ya, misalnya aku beneran orang kaya banget, ya ngapain ikut Indonesian Idol? Mending langsung bikin album aja langsung, ya nggak sih? Iya, exactly. Bener sih, setuju banget. Tama, perbedaannya kamu sebelum idol sama setelah idol apa? Yang paling signifikan dan paling berasa? Aku turun Apa bedanya? berat badan. Bisa nggak nanti aku kirim ke Koreven ya, ada gambarnya di sini. Aku waktu lagi judging gede banget, 78 Masa sih? kilo. Kok nggak inget ya? Kan kita belum berkenal kan, Cici waktu itu Oh, masih waktu sombong, judging ya. Judging. Oh, kamu yang masih saat-saat tidak mau berteman dengan orang lain yang bukan temanmu itu. 78 kilo Cici itu, Cici lagi, aku. Dulu tuh ya, aku dulu les vokal tuh cuman supaya ada sarana aku bisa nyanyi. Nah terus, dulu aku kira gue nggak punya teknik ya udah nyanyi seenak hati aja gitu, kayak kalau lagunya sedih ya kita bikin pilu, tapi kalau lagunya apa, nah gitu. Terus semenjak idol, aku kayak, oh ternyata ada nih teknik bernyanyi, dan ternyata cara nyanyi aku dan Cici aja berbeda, tapi bukan berarti cara nyanyi kita tuh salah gitu. Iya. Karena yang aku dulu tuh kira, makanya kenapa aku insecure ya dulu, karena kan orang Indonesian Idol tuh kalau ditarik tuh kayak suara menggelegar dan festival gitu yang keren, melengking tinggi keren, gitu kan. kayak grande gitulah. Nah aku tuh nggak gitu, jadi aku mengira aku salah karena nggak sesuai dengan kriteria itu. Ternyata nggak salah kok, kita berbeda cara nyanyi, yang penting pesan lagunya tetap masuk, kayak Lost Doll kan. Kenapa? Masuk kan ininya, pesan lagunya. Tapi beda tahu kalau Lost Doll itu sebenarnya lagu sedih loh. Iya, tapi maksudku Lirik dengan bahasa walaupun Indonesia. Cici Iya, cara pembawaannya kayak beda, gitu, tapi tetap orang-orang diterima tetap, kan? Iya, make sense. Tetap standing ovation kan? Enggak. Mereka hanya Standing- berjoget. Bisa nggak mereka standing ovation? Iya, oke. Enggak, tapi berarti perbedaan yang paling terasa berat badan. Terus Terus? sekarang jadi lebih percaya bahwa ternyata suaraku dengan suara yang seperti ini tuh bisa juga jadi idola Indonesia gitu ya. Ih, kenapa kalimatnya dibikin kayak gitu ya? Iya, tapi bener kan? Iya, secara nggak tapi langsung. secara nggak langsung kayak Iya, tapi benar. soalnya aku kan merasa hal yang sama gitu. Suaraku kan dengan
suara yang hanya begini-begini saja gitu ya, yang cuma lembut-lembut doang. Dulu aku nggak pernah sama sekali terbayangkan bisa sampai top 4 pada saat itu. Ataupun ini sih Ci, kayak misalnya Mailisa atau Markas gitu. Maksudnya dulu tuh aku ngepost paling 1-2 orang doang yang orang asing nih yang bukan followersku, memang bukan temanku yang bilang aduh suaranya bagus, adem atau. Terus sekarang ada sekian banyak teman-teman Markas tuh yang suka nih dengan suara kita gitu. Itu sih yang itu perbedaannya juga. Iya benar banget. Nah kalau misalnya ngomong-ngomong tentang Markas, kemarin aku juga udah lihat sih lucu banget ternyata. Ceritanya Markas ini berawal dari teman-temanmu sendiri, Betul. Natama Family, benar ya? Betul. Takut ya, aku jadi tahu ya. Natama Family terus sekarang berkembang menjadi Markas. Nah, Itu namanya dari Fitri loh. oh iya. Jadi sebelum karantina Elim, aku Kan tuh kita disuruh ngumpulin nama fanbase. aku kayak aduh apa nih, terus semua orang kayak Anggi yang udah punya dari lama, terus kayak kenapa dia ambisius gitu, soalnya aku belum punya kan. Asal aku ya belum. Nah terus aku nanya Fitri, Fit gue apa, soalnya Hamin 1 apa Hamin 2 gitu, aku nongkrong sama Fitri sebelum Elim. Terus Fit lo apa, gue udah ada nih Fit Ranger soalnya udah dari lama dari kompetisi sebelah. Gue apa ya Markas bagus nggak Fit? Iya Markas aja yuk. Tapi bagus banget sih emang nama Markas karena udah ada namamu kan, terus artinya kayak Markas. Iya jadi. Ya kan kayak tempat berkumpulnya para fans Mark Natama Dan Melisa. Hah? Gimana? Markas dan Mailisa bersatu menjadi Markisa. Kenapa jelek kali Maikas? Bisa nggak kreatif? Kenapa Maikas? Markisa. Markisa. Keren loh Markisa. Markisa keren. Markisa ya benar ya. Barangkali setelah video ini tayang akan ada Markisa. Markisa. Baru Sana. ya kan. Nah, tapi arti Maikas. Dan dia pede gitu loh. Maikas. Jelek banget ya, kenapa otakku buntu di sini. Tapi arti Markas buat Mark Natama itu apa? Kalau sekarang udah jadi semangat dan misalnya gini lah Ci, kita misalnya keluar idol kan ada kita kayak aduh pengen rehat dulu nih, gue udah nyanyi sekali seminggu dapat tekanan dari sana sini, pengen dari rasanya di rumah 2 minggu off social media udah diem aja nongkrong sama temen, jalan cabut makan dan lain-lain. Cuman di satu sisi ada teman-teman Markas yang tetap menungguin kita nih ngapain, mau ngapain lagi nih si Mark nih, mau ngapain lagi nih si Melisa, bisa buat Melisa. Jadi kita tuh terpacu, oke, misalnya kita kan belum ada karya nih, belum bisa bikin karya. Oh ya udah gue bikin cover hari ini. Oh ya udah gue nge-live hari ini. Oh ya udah bikin YouTube pun buat mereka sebenarnya. Iya benar. Karena aku selalu bilang aku pengen hubungan sama Markas tuh mutualisme. Jadi aku dapat dukungan dari mereka, tapi mereka juga dapat hiburan nih dari aku, dapat konten YouTube, dapat story di Instagram gitu-gitu. Benar-benar sih. Itu fanbase itu adalah salah satu yang memicu semangat kita buat terus berkarya lah ya. Betul. Kasarannya tuh kayak gitu. Betul. Nah, Tama ini kan idol udah kelar. Biasanya tuh kalau penyanyi nih akan membeli sesuatu senjata untuk mereka perform gitu. Aku tahu ini akan dibahas. Boleh lihat nggak mic baru? Gak ada Ci, aku belum beli. Kan ada mic baru kalau nggak salah, terus kan ada ear monitor baru juga. Ear monitor belum dibayar. Terus abis jajan kamera baru juga kan. Ya, boleh nggak aku lihat nggak boleh ya? Nggak boleh Ci, karena Cici nggak mau punya Cici. Kalau boleh. Ya secici lah. Ada. Aku mau jawabannya aman. Di belakang ada yang ngomporin. Habisnya berapa? Kalau Secici, habis berapa secici. coba? Bayangin ya mic kan. Mic Cici berapa? Mikrofon. Mic Cici berapa? Terus ear monitor. Ear monitor belum. Ear monitor tuh nggak cuma ininya doang, tapi sama body packnya di belakang. Habis itu ada peralatan. Sepatu LV. Ada peralatan YouTube kan, kamera, stabilizer, tripod gitu-gitu ya. Lensanya G-Master juga kalau nggak salah. Jadi Melisa beli SO berapa harganya? Masih aja dibahas, ini udah nggak zaman tuh pembahasan beli Betul, SO. bisa nggak kalian stop? Bisa nggak stop semua ini? Gimana Tama jadi? Aku kira udah berbeda topik. Enggak, aku masih mau bahas sampai mic itu keluar, boleh nggak? Apa? Mic-nya keluar, aku mau lihat beneran ini. Nanti ya? Kan- Nanti ya bisa nggak? Oh, berarti Kan kemarin udah aku video call. Berarti udah ada di Sok-sok rumah nggak ini ya? Ada. Tapi udah. disembunyikan. Berarti nanti teman-teman Markas Tama akan tampil dengan mic baru. Ya, takut. Makanya doain supaya ada job dong. Amin, biar segala senjata ini dipakai. Sebenarnya kita sebagai penyanyi kalau dipikir-pikir nih ya, kalau misalnya videografer atau fotografer senjatanya adalah harus punya kamera, kalau nggak bisa foto kan gitu. Nah sebenarnya kalau kita tuh kayak gitu sistemnya, bukannya kita mau sok-sokan beli mic biar
biar gimana-gimana, tapi lebih ke arah ya kita menghargai diri sendiri sebagai seorang penyanyi, kita punya senjata sendiri. Betul. Gitu. Karena ini juga sebenarnya kalau mau dibilang misalnya mahal dan segala macam bisa dibilang investasi juga, karena nggak kita sekali pakai gitu kan, bisa dipakai terus-terusan. Betul? Dan lagi pula, maksudnya kan semua mic itu kan beda-beda, Ci. Aku juga belajar banyak nih dari Korevan sama Cici kan. Mereka juga yang meracuni aku untuk membeli semua hal itu sebenarnya. Enggak, aku nggak meracuni. Dia nanya, aku jawab gitu. Ya kan? Sebelum awalnya aku kayak bertanya, tapi Cici bertanya, "Tam, mending ini apa ini?" Aku juga mau gitu kan. Ya pokoknya hal-hal ini terjadi karena kita saling ngobrol. Hasil dari video call. Apa lebih baik kita ngasih video Lingkaran call? setan. Apa lebih baik kita Setiap video call ada suatu kesimpulan yang merugikan. Iya. Ya gitu sih, cuman ya itu, mic kan beda-beda nih. Iya bener kata Cici, kita menghargai suara kita sendiri, beli mic yang sesuai dengan tipe suara kita sendiri juga. Dan ini kan pandemi, kalau kita harus pakai Hygiene juga. betul. Dan stasiun TV itu sebenarnya lebih suka dengan artis yang Bawa mic sendiri. baik sendiri, karena ya udah mereka jadi nggak repot, dan terkadang untuk mereka nyiapin ear itu mereka susah. Iya. Kayak kemarin aku ada beberapa kali nyanyi itu emang nggak ada earnya, Nggak ada earnya kan, karena kita di idol memang difasilitasi lebih kan. Benar. Jadi Jadi ya, memang lebih baik ya udah itu senjata kita sih kan betul. gitu. Gini, Tama sebagai anak yang menurut aku juga tergolong masih muda usianya. Sekarang juga karir udah didukung banget sama orang tua gitu. Terus pertama kali ikut ajang udah jadi grand finalist. Intinya bahwa menurut aku kayak it seems like you have everything gitu. Ya nggak? Enggak. It seems like you have everything gitu. Tapi kalau misalnya mau dibahas lagi nih lebih dalam lagi, aku penasaran banget aja karena aku tuh orangnya jarang banget ngomong deep talk sama Tama karena kita tuh sering banget bercanda gitu. Iya. Tapi kali ini aku pengen tahu banget kayak seorang Tama, pernah nggak sih takut akan sesuatu, dalam arti ketakutan terbesar seorang Tama yang kelihatannya kayak you have everything tuh apa gitu? Nih Ci, aku dari dulu nih takutnya adalah kan aku tuh belum punya penghasilan sendiri sebelum idol kan. Ya mau dibilang mengandalkan rezeki orang tua memang benar karena aku belum bisa punya uang sendiri gitu. Dan kemarin beli perlengkapan untuk berperang istilahnya di industri ini pun masih dari karena rezeki Tuhan buat orang tua, bukan langsung rezeki buat aku gitu. Jadi yang aku takutkan adalah semua investasi ini, semua yang diberikan orang tuaku ini tuh nggak, istilahnya bukan, mereka tidak minta sih sebenarnya untuk balik modal, cuman kan kita sebagai anak tuh pengennya bisa ngembaliin gitu loh. Nah aku takutnya ke depannya aku kan masih setengah-setengah, mau jadi insinyur atau mau jadi penyanyi atau mau jadi dua-duanya. Nah kalau misalnya salah satu tercapai dengan sukses, aku masih nggak apa-apa, aku masih bersyukur banget. Cuman kalau dua-duanya, aku di kuliah udah jadi setengah-setengah, aku di penyanyi juga so-so aja, itu tuh yang paling aku takutkan. Nah tapi pasti ada dong hal-hal yang kamu lakuin untuk semoga nggak kayak gitu untuk Ya, untuk berdoa melawan ketakutan aku. kamu sendiri. Cuman sebelum aku ikut idol, aku tuh doa, jujur suka bolong-bolong. Doa tidur ya. Kalau doa pagi, doa makan itu rutin. Cuman doa tidur itu aku suka bolong-bolong karena udah pulang malam terus jadi lupa Tuhan. Which is itu something yang aku nggak mau teman-teman semua contoh. Cuman setelah aku ikut idol, menurut aku idol itu turning point di mana aku butuh Tuhan. Maksudnya kayak ya udah, tadi Cici bilang, lo sepertinya punya segalanya. Cuman setelah aku selidiki, kenapa aku selalu gelisah? Yaitu karena aku kurang melibatkan Tuhan tuh dalam semuanya. Tapi setuju sih, kelar dari idol merasa kayak ada pendekatan tersendiri Kayak gitu iya, ya. karena kayak kita lebih dekat ya. Iya, karena di idol kita nggak bisa sama keluarga, sama temen nggak bisa. Ya udah, aku berdoa aja. Sama sih. Cuman ini bukan berarti kita jadi orang tersuci di dunia Iya, netizen. benar. Tolong. Cuman ini adalah fase dimana akhirnya kita kayak setelah idol tuh lebih dekat aja sama Tuhan intinya gitu. betul. Bukannya kita tiba-tiba jadi kayak seling anak suci nggak juga Langsung, sih. iya. Iya kan? Kayak Nggak seling, juga. tawa. Nggak juga dong. Aduh. Aduh. Oke, jadi itu tadi ngobrol-ngobrol bareng sama Tama, sama Mark Natama. Udah aku kabulkan permintaan kalian. Aku sampai bela-belain dari Surabaya ke sini. Ya. Nyamperin dia di Yo, rumahnya. aku mau kayak Korevan. Yo. Aku Yo. sampai nyamperin ke rumahnya. Nah, buat kalian juga jangan lupa buat subscribe di YouTube channel Tama juga karena dia juga baru aktif nih di dunia per-YouTubean. Dengan views yang masih belasan tapi nggak apa-apa. Kita mulai. Tapi kita semua kan mulai dari kecil-kecil dulu. Apa nama YouTube channelnya? Mark Natama, teman-teman. Jangan lupa Jangan di-subscribe. lupa subscribe dan I'll see you on the next video. Dadah!